Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakah ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin ya, 17 Agustus. Kantor-kantor tutup ya, tapi saya masuk ke kantor saya ini, 7 hektar danau di Parung. Alhamdulillah. Sekarang jam 6:15 kira-kira. Saya mau bicara tentang sosok yang menjadi epicentrum dalam perubahan-perubahan sosial politik di Indonesia ya, dalam sejarah politik Indonesia modern ya. Saat hari ini 75 tahun Indonesia merdeka, mungkin sedikit evaluasi, dan tokoh yang akan saya bicarakan ini ya, ini Amin Rais bukanlah ya figur sentral yang menentukan arah perjalanan bangsa, tapi dia salah satu yang penting ya, karena 2 kali dia menumbangkan presiden ya, yaitu Soeharto dan kedua Gus Dur. Orang mengklaim atau bukan mengklaim, menjuluki dia itu sebagai bapak reformasi karena mungkin perannya yang begitu signifikan tuh penting ya, begitu kontan, penting, nyata, dan tidak bisa dianggap remeh ya, karena didahului oleh tulisan-tulisan yang sangat frontal di koran Republika, yaitu ada waktu itu saya sering baca kolom resonansi ya, tulisan Amin Rais itu. Dengan yang saya masih ingat itu ada istilah high politics ya, cara bermain politik tingkat tinggi. Terus apa high politics itu apa artinya? Terus ada suksesi 2 pintu ya, dia bukan tukang mebel. 2 pintu itu maksudnya suksesi 2 pintu. Jadi Pak Amin Rais saat itu menghendaki perubahan kepemimpinan nasional Pak Harto supaya turun, sekaligus Pak Habibie, jadi diganti dua-duanya. Tapi fakta politiknya setelah Pak Harto turun menyatakan berhenti sebagai presiden, digantikan oleh siapa? B.J. Habibie. Itulah realitasnya, dan peran Amin Rais tentu sangat penting ya, sehingga sebagian masyarakat menjuluki dia sebagai bapak reformasi karena merintis terbukanya gerbang era baru setelah otoritarianismenya Pak Harto selama hampir 3 dekade ya. 3 dekade itu 3 kali 10, 32 tahun kan. Nah, jadi melihat Amin Rais ini memang penuh dengan misteri ya. Zaman reformasi, satu siang setelah sholat lohor di salah satu di ruangan kompleks Dewan Dakwah Islamiyah di Keramat Raya 45, ini dulu dia pusat kantor partai Islam terbesar era kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan kemudian di kantor itu, di kompleks itu sampai sekarang berdiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu ada salah satu tokoh ya, penceramah mubalik Betawi yang sangat terkenal yang kemudian menjadi anggota DPR. Dia ngomentari Amin Rais. Ya, memang Amin Rais itu doktor ilmu politik. Ini saat ini ya, saat reformasi tahun 98 kira-kira ucapan itu. Ya, dia memang doktor ilmu politik, tapi belum tentu dia bisa punya peranan ya. Belum tentu dia bisa memainkan peranan politik di Indonesia. Dan ramalan mubalik tadi, mubalik Betawi itu keliru ya. Ternyata meskipun nggak punya pengalaman,
hanya sebagai dosen ilmu politik, ternyata kemudian pengalaman-pengalaman hidup itu diraih ya, dalam pertarungan politik yang real diraih oleh Amin Rais, satu sendok demi satu sendok, sehingga dia menjadi bukan hanya sebagai pengamat politik atau analis politik yang canggih, tapi juga sekaligus sebagai pemain politik yang nyaris tidak tertandingi ya dalam manuver-manuvernya. Nah, siapa Amin Rais itu sebenarnya? Mungkin untuk generasi yang lebih milenial itu banyak yang belum tahu ya. Dia kemudian sebenarnya dia itu dirancang oleh bapak-bapak di dakwah untuk memimpin partai Islam yang baru saat udara politik baru itu mulai berhembus ya, setelah runtuhnya Soeharto itu dengan membuat partai Bulan Bintang, dan oleh tokoh-tokoh Masyumi itu dirancang ketua partai Islam Bulan Bintang itu adalah Amin Rais ya. Tapi kemudian menurut Amin Rais, partai Islam Bulan Bintang itu seperti baju yang terlalu kecil ya. Ada, terus kemudian dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra, dan sementara Amin Rais membentuk partai yang lain, yaitu namanya PAN, Partai Amanat Nasional, dan kemudian kemarin jagoannya kalah berprahara depan itu membentur Amin Rais sendiri ya. Ternyata nama besar Amin Rais itu tidak bisa juga ya menentukan arah perjalanan Partai Amanat Nasional yang pernah dia dirikan. Nah, kemudian kita tahu Amin Rais ini kekuatannya atau keistimewaannya atau latar belakangnya, dia mungkin lahirnya tahun 1939 atau 40, itu satu masa dengan Nurcholish Madjid itu seumuran ya. Saya kira jadi umur Pak Amin Rais kalau dia lahir 40 atau 39 tahun, itu berarti sekitar 80 tahun ya. Masya Allah, masih berperan ya, 80 tahun ya. Dan lulusan Universitas Chicago kalau tidak salah di Amerika ya, dokter ilmu politiknya, bareng dengan ya sama dengan Cak Nurcholish Madjid juga lulusan Chicago ya. Tapi yang menarik mungkin di samping punya dosen atau mentor atau guru atau dosen di Chicago, yaitu tokoh Islam internasional sangat terkenal, pemikir dari Pakistan, yaitu Fazlur Rahman. Kalau tidak salah, tesis dari Amin Rais itu adalah ini ya, membahas tentang Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin yang di Mesir itu yang pendirinya Hasan al-Banna kalau tidak salah ya. Untuk tesis doktornya atau tesis MA-nya itu saya kurang tahu, tapi dia tentu bersentuhan dengan organisasi pergerakan Islam terbesar di abad 20, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang sangat spektakuler, yang cabang-cabang atau cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu tersebar di 70 negara ya, di 5 benua. Jadi memang ini pilihan tesis dari Amin Rais itu sudah pasti sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir atau mempengaruhi paradigma ya, gugus pandang Amin Rais untuk melihat Indonesia ke depan. Sedikit banyak pengaruh kiprah dari Ikhwanul Muslimin yang dijadikan tesis di Amerika itu tentu sedikit banyak membentuk ya struktur berpikir atau struktur kepribadian Amin Rais muda yang mungkin tidak bisa hilang juga sampai sekarang ya. Dan terutama tentang militansi dari Amin Rais itu, militansi dan keberaniannya untuk membenturkan diri pada tembok-tembok kekuasaan, baik di masa Soeharto maupun di masa Gus Dur. Bahkan di masa Gus Dur dia yang menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kemudian sebagai pimpinan dia mencopot kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, yang saat itu Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid tidak datang dalam sidang MPR.
Jadi prestasi terbesar dari Amin Rais, dia menurunkan ya 2 presiden, yaitu Soeharto ya, manuver-manuvernya itu berhasil melengsarkan Soeharto, dan manuver berikutnya dia dengan poros tengahnya itu melengsarkan Gus Dur ya. Melengsarkan Gus Dur. Ini satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pada level yang sophisticated ya. Karena kemampuan Amin Rais ini di samping manuver-manuver politiknya juga, kalau nulis atau kalau bicara itu bahasanya khas ya, kalimat-kalimat tunggal yang dia pakai, kalimat-kalimat pendek tapi bahasanya itu sangat spesifik, sehingga membuat jurnalis itu, baik televisi kalau sekarang atau jurnalis koran kalau di awal-awal reformasi itu, di awal tahun akhir 90-an atau awal 20, itu enak sekali mengutip ya ucapan-ucapan atau konferensi pers dari Amin Rais, atau kalau dicegat di jalan, tetapi itu enak untuk dikutip tanpa harus diedit, karena entah gimana kemampuan untuk memproduksi kata-kata yang tajam, kemudian yang mengena, yang spesifik, itu betul-betul membuat jurnalis atau wartawan itu tidak terlalu repot-repot mengedit ucapan-ucapan Amin Rais, kecuali sekedar mengutip langsung gitu. Karena kekuatan bahasa dari Amin Rais itulah yang mungkin ya pesan-pesan itu mudah sampai ya ke tengah masyarakat ya, karena bahasanya itu mudah ditangkap dan langsung memiliki efek ya, secara psikologis itu langsung kita jelek gitu, apa istilahnya itu, nggak melingkar-lingkar seperti tulisan para tidak berbeda dengan tulisan para dokter yang kadang-kadang pakai kalimat majemuk bertingkat ketika dia nulis satu risalah atau satu diskusi paper, dan ketika diwawancarai itu umumnya dokter-dokter ilmu politik kita atau pejabat kita Indonesia atau juga beberapa sarjana yang lain itu tetap dengan gayanya yang semula, yaitu memakai kalimat yang panjang-panjang sehingga bikin pusing juga wartawan itu. Tapi ketika menghadapi Amin Rais itu langsung diturunkan saja tanpa diedit bersusah payah, karena produksi kata-kata dari Amin Rais itu sangat berbobot dan sangat bernas ya. Itu salah satu kelebihan Amin Rais, dan kita lihat kelebihan Amin Rais itu sekarang dia menggunakan Instagram ya dan YouTube untuk berjuang atau untuk memproduksi, mengartikulasikan pikiran-pikiran politiknya dan menghantam tembok-tembok istana ya, dan dalam hal ini yaitu rejim Jokowi. Ada 14 video di Instagram Amin Rais itu yang semuanya kalau kita perhatikan itu masing-masing secara tematik berbeda, tetapi masing-masing diungkapkan ya, dinarasikan ya, dipaparkan dengan bahasa yang tajam semuanya. Serpihan pikiran Amin Rais itu begitu tajamnya, sehingga kalaupun tidak pakai gambar bergerak, tidak pakai video, tidak pakai Instagram, tidak pakai suara, hanya tulisan, itu sudah mengena, sudah enak kita menangkap pesan-pesannya itu tanpa ada semacam multi tafsir. Apalagi sekarang untuk pertama kalinya di bulan Agustus ini, mulai kira-kira Kamis kemarin ya, tanggal 10 kalau nggak salah, itu tanggal berapa, itu langsung dia menyerang ruang-ruang publik itu dengan satu tema-tema yang komprehensif, menyangkut persoalan-persoalan mutaakhir ya, politik Indonesia modern, tentang umat dan bangsa, dan bagaimana sikap penguasa terhadap bangsanya sendiri, yang video pertamanya itu langsung menggegerkan karena bangsa Indonesia dibelah ya, seperti belah bambu. Dan kemudian ada tentang ekspansi Cina Lebensraum, itu bahasa apa sih itu, bahasa Jerman kayaknya ya. Terus ada yang lain-lain, nanti bisa dilihat di Instagramnya Amin Rais, Amin Rais Official, nulisnya Amin Rais itu AMIAN pakai E, Amien, Rais biasa RAIS Official. Nah itu nanti insya Allah ketemu
Instagram Amin Rais, yang nggak ada satu tokoh politik yang begitu tersusun bicaranya dan secara tematik, kemudian menyangkut masalah-masalah yang komprehensif tentang politik Indonesia dan juga politik internasional, dan bagaimana kemudian dia mengkritisi ya kekuasaan presiden ketiga yaitu Jokowi itu sangat tidak membuat Amin Rais nyaman ya, karena justru membuat grafik itu melandai, apalagi dari segi ekonomi pertumbuhan itu minus 5,32%. Ini satu pencapaian yang sangat buruk sejak tahun 1998 angka itu, pertumbuhan itu. Nah ini, atau 6 tahun pertama atau 5 tahun pertama angka pertumbuhan ekonomi itu nggak pernah bisa menyaingi SBY yang 8,70, tapi berkisar di angka tahun pertama 5,55. Padahal belum ada COVID, belum ada pandemi corona. Dek, kamu duduk sini nih. Nah, ketika dihajar oleh pandemi corona tentu langsung ya, seperti sudah diperkirakan oleh Rizal Ramli. Jadi sebelum corona itu ekonomi Indonesia, kata Rizal Ramli, itu sudah nyungsep istilahnya karena mismanagement atau salah kelola oleh Pak Jokowi atau oleh timnya Pak Jokowi, kan berarti tanggung jawab Pak Jokowi juga. Jadi ekonomi memburuk bukan karena corona, kata Rizal Ramli, kan gitu. Itu seperti sebelum corona itu ekonomi sudah nyungsep, bahasa Rizal Ramli, seperti petinju itu yang limbung gitu, yang limbung tuh yang berdirinya sudah nggak jejak lagi, nggak tegap lagi itu karena sudah goyang ya, limbung ya, mau jatuh. Nah ketika corona itu tiba menyentuh bibir pantai dan ruang-ruang kantor di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, maka seperti petinju yang limbung itu kena satu pukulan jab yang ringan saja dia langsung terhempas ya ke kanvas. Itulah yang terjadi sekarang, ucapan Rizal Ramli awal Maret itu. Jadi kalau ada ucapan pemerintah bahwa ekonomi itu memburuk karena corona, itu ucapan yang menyesatkan, kata Rizal Ramli. Di awal corona itu baru tiba ya di Indonesia awal Maret, yang tadinya itu memang juga nggak diakui ya. Nah sekarang ramalan atau forecast atau prediksi Rizal Ramli itu betul ya, petinju yang limbung tadi, ekonomi Indonesia yang sudah nyungsep itu kena corona langsung dia nyungsep dan tidak berkutik ya, terhempas ke kanvas. Dan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu minus langsung 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan sampai minus 5,32. Ini luar biasa ya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah ahli, itu kita akan memasuki era baru yang sangat berbahaya, yaitu resesi yang akan memukul masyarakat bawah yang jutaan. Orang-orang kaya mungkin tidak kena resesi, termasuk Amin Rais. Ya, jadi inilah ya satu perkembangan baru tentang munculnya Instagram dari Amin Rais yang sangat komprehensif, yang seperti disusun bersaf-saf ya, bersaf-saf, dan memiliki seperti kalau bahasa saya itu seperti pasukan tentara mujahidin yang sangat terlatih dan disiapkan untuk menyerang ya, tembok atau benteng di depan yang harus diruntuhkan, kira-kira gitu. Dan kata Refli Harun, bisa saja katanya ucapan-ucapan Amin Rais yang sekitar 10 atau 14 video itu bisa saja seperti angin lalu ya di dalam perspektif kekuasaannya sekarang, tidak dianggap berarti apa-apa, tapi akan seperti angin lalu. Saya kira ucapan Refli Harun akan menemui kekeliruannya ya, karena ide tidak pernah mati dan dia akan membentur ya struktur kesadaran kita kalau kita memang melihat atau mendengar dari narasi-narasi
ungkapan-ungkapan dan artikulasi politik yang sangat tajam dan jernih dari Amin Rais tidak bisa dia akan angin lalu, dia akan memiliki dampak pendek atau menengah atau panjang, dan mungkin perubahan-perubahan itu akan terjadi ya. Dan moga-moga sih perubahan-perubahan terjadi karena gagasan-gagasan Amin Rais yang menohok itu memang diperkuat oleh situasi atau dipercepat ya, perubahan itu dipercepat oleh keadaan ekonomi yang memang memburuk ya, memburuk. Jadi ada ketidakpuasan yang meluas ya, masyarakat menghadapi kehidupan yang tidak begitu membuat mereka happy ya, karena uang cash itu susah ya. Tukang somai itu susah, setelah saya wawancarai itu pendapatannya bisa merosot sampai 70% ya. Kemudian juga anak-anak sekolah juga belum bisa sekolah, banyak orang tua yang juga memendam kekesalan dengan sekolah di rumah, itu menambah beban baru untuk orang tuanya kan. Di samping anaknya juga kehilangan teman-teman bermain, dan juga kuliah juga semuanya daring, semuanya menjadi tidak normal. Belum lagi merosotnya pendapatan kepala keluarga kalau dia memang kepala keluarga yang dirumahkan atau seminggu hanya masuk kantor 2 hari dan libur 5 hari. Itu berarti income keluarga itu menjadi memburuk. Ketidakpuasan ini akan mempercepat perubahan-perubahan, mungkin jangan sampai terjadi kerusakan sosial yang tidak kita inginkan, tetapi jelas masyarakat mendambakan perubahan-perubahan itu. Dan Amin Rais saya kira sudah terlatih ya, karena naluri-naluri politik dan jam terbangnya sejak awal reformasi, dia bisa merumuskan ketidakpuasan masyarakat itu dikaitkan dengan kondisi bangsa dan negara kita, dan apa yang dia harapkan, dia mau, dia tahu, dan dia biasanya kekuasaan selalu bertahan. Kekuasaan itu memang kalau bisa dipertahankan sampai mati, tapi persoalannya apakah kekuasaan harus dipertahankan sampai mati-matian, meskipun rakyat itu berjuang mencari kehidupan dengan cara yang mati-matian pula, karena begitu sulitnya keadaan ekonomi dewasa ini. Jadi moga-moga kita berdoa kepada Allah. Amin Rais yang sekarang muncul tiba-tiba, seolah-olah muncul tiba-tiba, yang ditunggu banyak orang tidak ada suaranya, tiba-tiba muncul dengan menggunakan Instagram dan tidak menggunakan koran, tapi Instagram kabar bergerak yang ditampilkan Amin Rais secara rapih, mungkin ada timnya ahli IT di belakangnya. Instagram itu hampir semua koran-koran online di Indonesia mengutip hampir sempurna ucapan Amin Rais yang memang tidak perlu diedit lagi karena sudah rapih keluar. Ucapan-ucapan itu begitu rapi yang keluar dari celah-celah bibir Amin Rais. Ya, inilah salah satu sisi misteri Amin Rais yang mungkin ya, mengapa dia tiba-tiba mengeluarkan hampir 14 video dan membiarkan video itu bekerja secara otonom di ruang publik. Dan misteri ini mungkin akan bisa terbongkar dalam perspektif sejarah di masa depan. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Besok aku mau sarapan dulu, kayaknya nggak jualan lontong sayur ya, meskipun libur warung itu, karena bukan hari Sabtu atau Minggu ya. Anak saya udah nunggu, dia sebenarnya apa namanya, ini minta apa, saya nggak minta antar tapi dia pengen nganter. Ya udah, sebenarnya saya biasanya jalan kok ya, tuh orangnya nganter dia. Lari dia, lari dia, lari, pulang deh, lari dia. Saya pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.